video kali ini aku mau ngajarin ke kalian tutorial bermain Rubik bagi pemula banget. Dan di sini aku akan ajarin dengan sejelas mungkin. Jadi sebelum kita mulai belajar menyusun Rubik, ada baiknya kita untuk belajar dasar-dasarnya dulu. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai posisi. Jadi ada 3 jenis posisi dalam Rubik di setiap sisinya, yaitu ini yang bernama center. Ya, center itu di tengah. Kemudian ini yang bernama corner. Nih. Dan ini yang bernama edge. 4 sisanya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus dasar Rubik. Terdapat 6 rumus dasar Rubik, yaitu yang pertama U. U itu up. Up itu artinya atas. Jadi kalau U-nya ke kiri, berarti U. Sebaliknya kalau U-nya ke kanan, berarti U aksen. Kemudian D. D itu down. Down itu artinya bawah. Jadi kalau D-nya ke kanan, berarti D. Kemudian kalau D-nya ke kiri, berarti D aksen. Kemudian R. R itu right. Right itu artinya kanan. Jadi kalau R-nya kanannya ke atas, berarti R. Kalau kanannya ke bawah, berarti R aksen. Kemudian L. L itu left. Left itu artinya kiri. Kalau L-nya ke bawah, berarti L. Sebaliknya kalau L-nya ke atas, berarti L aksen. Kemudian F. F itu front. Front itu artinya depan. Berarti kalau F-nya ke kanan, berarti F. Sebaliknya kalau F-nya ke kiri, berarti F aksen. Dan terakhir itu B. Back. Back itu artinya belakang. Kalau B-nya ke kiri, berarti B. Kalau belakangnya ke kanan, berarti B aksen. Setelah belajar mengenai dasar-dasar Rubik, kita akan mulai mengacak Rubiknya untuk kemudian kita akan susun bersama ya sampai selesai. Jadi ini udah aku acak ya. Setelah diacak seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari center warna kuning. Sebenarnya nggak harus dimulai dari center warna kuning, bebas. Tapi karena ini kita baru belajar, kita mulai dari center kuning dulu. Nah, ini dia center warna kuningnya. Setelah ketemu centernya, kita buat center ini dikelilingi oleh edge warna putih. Nah, 4 edge ini yang berwarna putih. Ini belum pakai rumus, masih pakai logika. Jadi aku belum jelasin di sini ya. Karena ini nah, seperti ini ya. Abaikan yang ini. Pokoknya kita perhatikan ininya aja. Kita buat center ini dikelilingi sama edge putih. Selanjutnya kita lihat putih ini nempel sama warna apa. Edge yang putih ini nempel sama warna apa? Misalnya ini oranye. Berarti kita samain centernya yang warna oranye juga. Nah, ini kan. Setelah sama, kita balik 2 kali sampai dia pindah ke bawah. Jadi sampai sini belum pakai rumus juga ya. Nah, ini kan biru. Berarti samain centernya warna biru. Balik sampai dia pindah ke bawah. Habis itu ini merah kan. Setelah itu dia akan membentuk cross di bagian bawah. Nah, kita perhatikan ini saja ya. Abaikan dulu warnanya. Setelah itu kita akan mengumpulkan warna putih di sini sampai penuh. Caranya gimana? Kita buat putih itu ada di bawah. Kemudian kita cari di deretan ini yang ada warna putihnya. Nah, misalnya ini. Oke. Setelah itu kita lihat putih atasnya warna apa? Hijau. Nah, samain centernya yang di sini harus hijau juga. Nah, ini kan udah sama. Jadi tinggal dimasukin rumus. Nah, jadi rumus yang pertama itu ada rumus kanan kiri. Yang pertama, nah ini kan putihnya ada di sebelah kanan, berarti kita masukin rumus kanan. Rumusnya adalah U, R, U aksen, R aksen. Nah, dia pindah ke bawah sini kan. Nah, selanjutnya ini putih ya kan.
atasnya merah, sentainya udah merah, udah sama ya. Nah, dia ada di sebelah kiri, berarti masuk rumus kiri. Rumusnya adalah U aksen, L aksen, U, L. Nah, kemudian ini ada di sebelah kiri, masuk lagi ya, rumus kiri. Nah, dan ini ada di sebelah kanan, masuk rumus kanan. Ini. Nah, sehingga bawahnya jadi penuh seperti ini. Kalau misalnya di deretan sini nggak ada putih, kan yang harus dilihat deretan atas ini ya, putihnya di bawah kan. Nah, kalau seperti kejadian seperti ini kan ada di bawah, sedangkan harusnya kan di sini. Cara mindahinnya adalah dengan cara naik. Nah, ini kan dia ada di sebelah kiri ya, berarti belok ke kiri, set, turun. Nah, sekarang dia sudah ada di posisi yang benar. Selanjutnya gimana kalau dia tidak di sini ataupun di sini, tapi di atas? Kalau dia di atas, caranya kita lihat atasnya yang ini berseberangan dengan warna apa. Misalnya ini kan seberangannya ini, sedangkan ini sudah putih kan, berarti kita cari sampai dia nggak putih. Nah, ini kan kuning, berarti bisa nih. Lalu kita naik dan putar 2 kali, 1, 2, turun. Nah nih, sekarang dia sudah ada di posisi yang benar, seperti itu. Ini misalnya dia di bawah tapi sebelah kanan, tadi kan sebelah kiri ya, berarti yang kanannya dinaikin, belok kanan, turun. Kalau dia ada di atas tapi di sebelah kiri, nah kita lihat seberangnya kan bukan putih ya, berarti bisa, ini kan pink. Nah, caranya naikkan sebelah kiri, putar 2 kali, turun. Nah, ini dia ada di posisi yang benar. Seperti itu kira-kira, paham ya? Selanjutnya kita cari di bagian edge atas. Edge kan yang tengah yang ini, tapi bagian atas ya, yang tidak ada warna kuningnya. Jadi misalnya ini kan orange sama biru. Oke, berarti ini nggak ada kuningnya kan. Nah, habis itu samain senternya. Ini oranye, berarti bawahnya juga harus oranye, dan ini udah sama. Oke, berarti nggak perlu diputar lagi kan kalau udah sama. Nah, kemudian kita lihat atasnya warna apa? Warna biru. Biru ada di sebelah mana? Ini kan hijau, ini biru, berarti ada di sebelah kanan, maka masuk rumus kanan. Rumus kanan tadi apa? U aksen L. Setelah itu kita balikin putihnya. Putihnya ada di sebelah kiri, berarti masuk rumus kiri. U aksen, L aksen, U, L. Nah, setelah itu lakukan ke edge yang lain ya. Misalnya ini merah sama biru. Nah, ini kan udah sama nih sama senternya. Kalau misalnya dia belum sama ya, misalnya ini, samain dulu senternya seperti ini. Ini kan udah sama ya. Terus kita lihat atasnya warna apa? Warna biru. Biru ada di sebelah mana? Kan hijau, ini biru, berarti ada di sebelah kiri. Kalau birunya ada di sebelah kiri, berarti masuk rumus kiri. Rumusnya adalah U aksen, L aksen, U, L. Kemudian balikin lagi putihnya. Putihnya ada di sebelah kanan, berarti masuk rumus kanan. Nah, kemudian ini kan nggak ada kuningnya nih. Nah, terus kita samain sama senternya. Nah, ini udah sama kan. Terus lihat atasnya warna merah. Merah ada di sebelah kiri kan, berarti masuk rumus kiri. Nah, ini kita balikin putihnya. Nah, kemudian ini kan oranye sama hijau, nggak ada kuning. Sama, senternya udah sama, atasnya hijau. Hijau ada di sebelah kiri, masuk rumus kiri. Balikin putihnya. Nah, seperti itu. Jadi, 2 baris ini udah sama semua. Gimana kalau misalnya edge-nya itu udah ada kuning semua? Misalnya ini kan udah ada kuning, ini udah ada kuning, kemudian ini ada kuningnya, sedangkan 2 baris ini belum penuh. Nah, berarti caranya kita lakukan
Nah ini kan di sini kan yang belum. Nah berarti naik ke sini, karena ini di sebelah kanan berarti belok kanan, turun lagi. Nah habis itu balikin lagi putihnya. Nah setelah itu baru nanti dia ketemu yang nggak ada kuningnya, edge yang nggak ada kuningnya, baru lakukan step yang tadi. Samain center, lihat atas, lihat di sebelah kanan kiri, masukin rumus kanan kiri. Seperti itu ya kira-kira. Selanjutnya kita lihat bentuk bagian atasnya. Jadi dia itu bisa jadi garis lurus seperti ini, atau cuman titik doang, jadi yang lainnya belum kuning semua, baru tengahnya doang. Atau membentuk seperti ini ya, seperti L. Nah jadi kita akan melakukan cara yang berbeda untuk 3 bentuk itu. Kalau seandainya dia masih titik doang, kita bisa masukin dari posisi mana aja, masukin rumusnya. Sedangkan kalau dia garis seperti ini, maka bagian depannya harus ngebentuk garis kan, berarti depannya merah atau oranye, sehingga dia kebentuk garisnya tetap. Nah kalau ini kan hijau nih, berarti nggak mau ngebentuk garis, tapi bertentangan kan. Atau biru juga nggak bisa kan, karena dia nggak ngebentuk garis. Nah kalau dia kebentuk seperti L, berarti kita lihat tangan kanan kita giniin jempol dan telunjuknya. Nah kalau dia seperti ini berarti belum benar, karena bentuknya beda kan, bentuk warna kuning ini loh, ini kan. Nah kita perhatiin bentuk kuning ini, yang bentuk L ini. Nah, sampai benar. Nah ini sama kan bentuknya tuh. Nah berarti depannya hijau ini, seperti itu ya. Baru kita akan mulai masuk rumus yang kedua. Ini kalau yang bentuk L tadi, kita bentuk L kebalik dan hijau udah ditentukan sebagai bagian depannya, baru masuk rumus F, U, aksen, U aksen, F aksen. Nah dia akan ngebentuk garis. Nah kalau garis kan pilihannya antara ini atau ini kan. Misalnya kita ambil biru, maka masukin rumus lagi F, U, aksen, U aksen, aksen, seperti itu. Masukkan rumus itu terus sampai dia ngebentuk tanda tambah. Jadi kalau belum ada tanda tambahnya, lakukan lagi sampai kebentuk ya. Nah setelah kebentuk tanda tambah pun, dia itu terbagi menjadi bentuk ikan. Ini kan bentuk ikan. Kalau kita lihat ini ekornya, ini kepalanya kan. Atau bentuk tank. Nah ini kan tembakannya gitu ya. Dan bentuk terakhir itu bentuk pita. Jadi bentuk pita itu yang seperti ini ya. Nah ketika kita dihadapkan pada ketiga bentuk ini pun, kita juga akan melakukan cara yang berbeda. Jadi misalnya yang pertama bentuk tank. Nah kalau bentuk tank itu kita buat warna kuningnya ada di sebelah kiri. Oke. Jadi misalnya tanknya kuningnya kayak gini bentuknya kan, warna ini sama ini. Nah kita letakin di sebelah kiri, baru masuk rumus gitu ya. Bentuk pita pun juga begitu. Jadi kalau ada warna kuning, kita letakin di sebelah kiri, baru kita masukin rumus sampai dia bentuk ikan. Bentuk ikan itu adalah bentuk yang paling benar ya. Jadi sebelum ke bentuk ikan dia ke bentuk pita atau tank, nah lakukan cara yang tadi. Jadi misalnya bentuk pita seperti ini kan udah di sebelah kiri, masukin rumus yang kedua yang harus kita hafal adalah U, aksen U, U 2 kali aksen. Jadi seperti itu, U, aksen U, U 2 kali aksen. Nah ini kan kebentuk pita. Oke. Nah kemudian kalau bentuk tank, kan kuningnya udah ada di sebelah kiri, masukin rumus yang tadi ya, U, aksen U, U 2 kali aksen. Nah selanjutnya dia kalau bentuk tanda tambah atau bentuk ikan seperti ini. Nah yang pertama tanda tambah dulu. Jadi kalau ada kuning 2 seperti ini, letakin di kiri. Lalu masukin rumus yang sama kayak yang tadi, U, aksen U,
R, U 2 kali, R aksen. Nah, sampai dia ke bentuk ikan seperti ini. Dan ini juga sudah bentuk ikan. Setelah itu masukin lagi rumus yang sama sampai bagian atasnya penuh. Oke. Nah, kalau dia nggak langsung ke bentuk seperti ini, masih bentuk ikan lagi, lakukan hal yang sama. Nah, kalau dia bentuk ikan, ini juga perlu dicatat bahwa bagian kepalanya ini kan kita anggap kepala ya, sedangkan ini ekor kan. Nah, bagian kepalanya ini harus ada di bawah sebelah kiri. Oke. Setelah itu masukkan rumus yang sama kayak tadi. R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Nah, ini sudah penuh ya. Sudah penuh bagian atasnya. Kemudian ini kita penuhin lagi ya. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita lihat yang namanya mata. Jadi mata itu ini. Kita perhatikan untuk corner bagian atas aja ya. Nah, apakah ini sudah ada mata atau belum? Nah, ini kan sudah ada nih. Ya, berarti ini sudah bisa. Nah, ini juga udah ada nih. Kan kita perhatikan cornernya aja kan. Ini udah ada, tapi ini belum kan. Tapi setidaknya ada satu. Kan ada satu, tapi yang lain belum. Ya kan? Nah, kalau dia sudah ada mata, kita samain dulu. Ini kan pink, berarti samain dulu bawahnya. Ini kan krem ya, masih beda warnanya. Samain. Nah, ini udah sama. Setelah itu masuk rumus yang ketiga. Rumusnya adalah nih, perhatiin ya. R, U 2, R aksen, U aksen, R, U 2, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Gimana kalau misalnya dia belum ada yang kebentuk mata? Misalnya ini belum kan? Belum semua kan? Nah, jadi caranya adalah kita lihat salah satu bagian cornernya aja, corner atasnya ya. Nah, kan harusnya dua kan, kayak gini. Tapi ini salah satunya aja. Kita samain dulu dan bawahnya. Misalnya kita mau samain yang hijau ya. Berarti samain dulu sama yang hijau. Seperti ini. Oke, setelah itu hijaunya taruh di sebelah kiri dan masuk ke rumus yang tadi. Gitu. Nih, saya masukin rumusnya ya. Setelah itu baru nanti dia ketemu matanya. Ini dia. Nah, setelah itu baru samain dengan bawahnya. Masukin lagi rumus yang sama. Nah, seperti itu. Sampai empat-empatnya kebentuk mata. Nah, jadi kalau udah empat-empatnya kebentuk mata seperti ini, masukkan rumus yang terakhir. Rumusnya adalah U aksen, U aksen, U aksen, 2. Kemudian lakukan sampai ada salah satu sisinya yang sudah penuh. Nah, misalnya ini kan udah penuh nih hijaunya. Nah, bagian yang sudah penuh ini kita letakkan ke belakang. Oke, setelah itu masukkan rumus yang tadi. Selesai deh.